Tapi kalau dari Kim sendiri kan cukup banyak nama yang bisa disandingkan dengan RK nantinya. Kalau secara elektoral atau hitungannya sudah ada belum sih RK Kaisang di dalam Kim? Yang pertama saya jawab Mas Ege dulu. Jadi siapapun yang punya pendapat ya bahwa kenapa Gerindra mengusung RK di Jakarta karena dianggap ada kepentingan mengusung Jawa Barat itu. Kandidat di Jawa Barat itu tidak benar. Tidak benar. Tidak ada kepentingan ingin mementingkan kepentingan partai Gerindra ya bagi kepentingan pribadi atau golongan atau partai atau pribadi lalu memaksakan Kang RK di Jakarta supaya udah rame nggak sih di Kim soal ini? Nah itu tidak benar. Jadi tidak pernah ya. Kita menyampaikan Kang RK semata-mata karena melihat ya sosoknya hasil ya, survei pribadi Kang RK yang memang potensial di wali kota Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Barat, dan prestasi lainnya. Saya kira hanya itu, tidak ada. Kebetulan saja di survei Jawa Barat nomor 2 setelah Kang RK jadi gitu. Ini sesuatu yang kebetulan. Jadi tidak ada kesengajaan. Yang kedua, tadi kalau dilihat memasangkan, menghitung ya semua partai pasti. Jangankan partai yang punya kesempatan di parlemen. Partai non-parlemen saja membuat kalkulasi. Di luar partai juga ya ormas, relawan, pribadi-pribadi itu sesuatu yang biasa. Ada orang yang senang berpolitik, membuat kalkulasi, para ahli, Kang Ege pasti juga membuat hitung-hitungan, itu biasa. Jadi saya kira kalau membuat hitungan-hitungan, saya kira semua lakukan hal itu. Ya oke lah, sekarang Bang Riza atau Partai Gerindra sendiri melihatnya Gerindra Kaisang? Ya kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin. Ya, dalam hitungan kalkulasi politik semua sangat mungkin ya. Dulu misalnya juga, melihat sejarah dulu lampau gitu. Ya sama, dulu juga siapa yang sangka tiba-tiba Pak Jokowi ketemu Ahok ya, nggak ada yang sangka gitu ya. Karena dulu kan kita semua tahu lah PDIP sudah selesai sebetulnya pembahasan di internal melalui proses yang panjang. Pak Fauzi Bowo berpasangan dengan Pak Dadang. Adang Terjatuh. Adang. Bukan dengan Adang ya. Adang. Yaitu Padang, yaitu Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Itu sudah selesai. Cuma waktu itu kan Pak Prabowo, Pak Hasim terus minta kepada Ibu Mega sampai 3 kali loh. Gitu. Kita ingat benar semua itu. Akhirnya Ibu Mega juga mempersilahkan. Karena memang hubungan baik antara Jokowi Ahok, Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan baik setelah 2009 berpasangan kan hubungan terus makin baik. Nah ketika 2012 diminta terus akhirnya Ibu Mega menyetujui. Dan akhirnya kan menang. Ya kan? Begitu juga waktu 2017 sama, nggak ada yang pernah mengira tiba-tiba Anies, ya, mohon maaf ketika itu posisinya menjadi jubir dan sebagainya, selalu dengan Pak Jokowi. Kita tahu lah di publik di medsos bagaimana Pak Anies ya, yang menyampaikan banyak hal lah tentang Pak Prabowo. Apa iya gitu Gerindra menerima Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung hanya oleh Gerindra, bukan partai lainnya, dan PKS. Nggak pernah kepikir kan? Ternyata terjadi. Kenapa? Jadi masih cair karena lah, kebaikan semua kemungkinan Anies bisa Sandiaga terjadi. Uno, karena kebaikan, kebijakan, dan kenegarawan Pak Prabowo, akhirnya terjadi. Ini mungkin terjadi ya di 2020. Dan akhirnya, itu pertanyaannya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah Pak Anies dengan Pak Sandi dan menang. Terus maju di Pilpres nggak ada masalah. Oke. Bang Ege gimana nih? Ini kan pasti ya akhirnya jadi semuanya terjawab tuh pertanyaan tuh. mungkin terjadi pasti ya. Enggak, yang ini kan mengarah tadi dulu walaupun banyak kalimat-kalimat Anies yang katakanlah agak berbeda ya terhadap Pak Prabowo, tetap diusung tuh ya Anies Sandiaga Uno dulu ya. Itu 2017. Iya, kemudian Sandiaga Uno-nya maju menjadi wakil. Ya karena Pak Prabowo-nya negarawan. Kalau bukan negarawan siapa yang mau? Cuma kan apakah sekarang ini dalam konteks sekarang bisa terjadi lagi misalnya ya Anies yang sudah disuarakan oleh saat ini kan PKS. Bisa bersama-sama Gerindra di Pilkada DKI Jakarta. Oh, beda itu beda. Ini bicara Pilpres, kan? Kalau bicara Pilkada, ya kan? Waktu itu kan cuma antara Gerindra dengan PKS, ya kan? Nah kalau sekarang ada 9 partai. Kenapa berbeda? Pak Prabowo itu orang yang saya selalu bilang tidak hanya baik, cerdas, dan bijaksana, tapi negarawan. Dan orangnya selalu mendengarkan pendapat. Jadi kalau beliau sendiri ya punya keinginan A,
ketika yang lain punya keinginan yang lain, sekalipun beliau pimpinan, ketua umum, jadi bisa dia mendengarkan. Itu mendengarkan. Jadi itu Pak Prabowo akan mendengarkan pendapat yang lain. Artinya, kami di Gerindra, kalau akan bisa juga, kami di Gerindra selalu Pak Prabowo itu setiap mengambil kebijakan, jangankan yang paling penting, strategis, yang biasa-biasa saja, ya, mendengarkan pendapat. Minta pendapat ya. Pendapat pimpinan partai, DPD, bahkan sampai ke tingkat DPC. Terus kenapa saya dibilang tadi, yo itu sekarang beda gitu. Sama itu kayaknya. Bukan 2017. Ya beda, pilpres sama pilkada beda. Tapi mungkin nggak, mungkin maksudnya Bang Ege tuh dua itu kan dulu kan cuma antar Gerindra dengan PKS. Ya, sekarang banyak sudah ada KIN. Sekarang ada KIN. Ya, KIN kan 9. 9. Jadi didengar tuh 9. Kalau kemarin cuma berdua sama PKS. Tapi masih cair. Kan artinya masih cair ya. Prediksi Anda? Ya masih cair, terutama karena Anies sendiri kan sekarang kalau oleh PKS saja nggak bisa. Begitu tentunya PKS ingin dong kan dengan kekuatan kursi yang ada di DKI Jakarta, ya calon wakilnya PKS. Gitu. Ya. Yang lain sudah langsung bilang, kayak punya golden ticket aja katanya gitu kan. Nah, terus sekarang kita lihat ada nama-nama lain juga yang masih muncul. Lepas dari tadi tidak diakui, nggak sengaja itu mengajukan Deddy Mulyadi di sana. Di Jawa Barat. Jangan lupa bahwa sekalipun ini 9 dalam satu kesatuan Kim ini, tapi kan masing-masing juga mikir, yang di sana kader kami yang jadi gubernur gitu kan. Yang di sini ya mungkin kalau kita nggak kuat dilepaslah kepada pastilah siapa. Mau calonnya jadi ada kan? hitung-hitungannya. Ada juga yang menghitung kenapa enggak kalau kita dua-duanya menang, ya kan? Kalau RK ditarik ke sini, berarti Deddy Mulyadi paling tinggi sementara ya di survei. Nah kita menang di sana, RK di sini berpasangan dengan Kaisang, seperti mengulang peristiwa Pilpres, menang juga, jadi dua-dua menangnya gitu. Oh, Jakarta dan Jawa Barat. Itu bacaannya Bang Ege. Saya cuma bukan bilang Jakarta dan Jawa Barat, saya mau bilang ibu kota negara ada Gibran, daerah khusus Jakarta ada Kaisang. Wow. Tapi kira-kira berarti mantap nggak? Bang Ege, saya tahu arahnya mana. Saya nggak ada komentar soal itu. Kurang lebih konfigurasinya akan sama seperti Pilpres ya untuk Pilkada Jakarta ya. Anies bersama dengan koalisi PKB, PKS dan Nasdem. Jadi kalimat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta dulu nih yang tadi sudah pasangan Anies ini beda. Ini pasangan Anies. Sekarang beda katanya. Jadi artinya saya bayangkan bahwa Anies Baswedan akan mendapat dukungan dari Gerindra juga. Rasanya belum pada hari-hari ini. Ya kan nggak akan seperti itu. Jadi ya cair dengan melihat perkembangan yang ada. Lagi-lagi perkembangan ini menurut saya jangan-jangan ditentukan oleh 2 hari sebelum pendaftaran. Ketika PKPU-nya last minute lagi gitu ya. Ya kan? Ya setuju karena setuju. Karena di DKI ini kan ada semacam tradisi last minute ya. Iya, itu dia. Jadi, apa yang dikatakan oleh Prof. Ege tadi sangat make sense karena sudah pernah terbukti secara historis di Jakarta. Ciri-cirinya apa sih menurut Mas Dede? Ciri-cirinya? Enggak kan kadang-kadang survei kadang-kadang kan ya survei itu adalah satu hal ya. Kadang-kadang partai politik yang mau mengusung ini kan juga wait and see. Kadang-kadang kita juga melihat dulu bidak catur lawan ini kemana ini ya, gitu loh. Jadi saling colek-colek, ngintip lah. gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar lah. Apapun itu tadi Mas Dede mengatakan. Dan di Jakarta itu jangan lupa anomali memang. Bedanya orang kadang-kadang melihat survei di Jakarta, surveinya nggak laku. Dulu Pak, pokok semua lembaga survei hampir tidak ada satupun lembaga survei ketika itu yang memenangkan Pak Jokowi, semua memenangkan Faujibowo. Jadi tapi ternyata surveinya tidak berpengaruh juga. Kalau Jakarta menarik tuh, selalu harus dilihat ada angka yang leading, tapi ada angka yang potensial. Nah kadang-kadang yang potensial ini kemudian ketika sudah ditetapkan ada miracle numbers namanya, yang membuat dia berbalik. Tapi lagi-lagi pagi ini kan ada ini Wagub DKI Jakarta harus dimasukkan loh dalam pembicaraan. Berapa kali di endorse loh tuh. Ini kader yang patuh dan taat. Tapi kan saya yang tertib, saya sama. Oke, ini menarik sekali. Mari kita nantikan juga keunikan DKI di hari-hari dan terakhir. Gerindra selalu menang loh di DKI. Keunikan DKI di hari-hari terakhir. Yang menurut saya pada hari-hari terakhir saat ini PKPU kata kuncinya. Baik, terima kasih banyak Bang Riza, Bang Ege, Mas Dede sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana ya Pilkada Jakarta, nampaknya sangat seru. Survei aja dulu lah. Survei dan PKPU. Baik, kita